Rusia semakin kuat kendati mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika, NATO, dan negara sekutunya seperti Inggris, Prancis, dan lain-lainnya. Namun Rusia nampaknya semakin kuat dan sanksi-sanksi ekonomi tersebut nyatanya tidak membuat terlalu banyak perubahan. Terlebih saat ini Rusia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara terkait invasinya kepada Ukraina. Berbicara setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan jarang ada kontras antara benar dan salah yang begitu mencolok. Kami bersatu dalam kebencian kami terhadap tindakan Putin dan berdiri berdampingan di panggung internasional. Begitu kata Perdana Menteri Inggris Johnson. Dan Inggris juga memberikan sanksi terhadap Rusia. Namun begitu, tidak sedikit pula negara yang mendukung Rusia. Di antara yang mendukung tersebut salah satunya adalah Belarus. Tidak mengherankan, Belarus yang dipimpin oleh pendukung Putin, Alexander Lukashenko, mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Lukashenko bergantung pada dukungan dari Moskow dan dia sebelumnya telah berbicara tentang setuju dengan Putin atas kekhawatiran kedekatan Ukraina yang semakin meningkat dengan Barat dan NATO. Presiden Belarusia juga memimpin sebuah negara di mana banyak yang mengidentifikasi erat dengan Rusia, sering memilih untuk berbicara bahasa Rusia daripada bahasa mereka. Belarus juga terkena sanksi Uni Eropa tahun lalu karena pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah negara Suriah. Suriah juga memberikan suara dengan Rusia. Di PBB membahas dukungan militer dari Putin selama perang Suriah pada 2015 silam. Bashar al-Assad adalah sekutu utama Putin dan serangan udara yang mendukung membantu Presiden Suriah berjuang melawan kelompok-kelompok yang diduga ada di setting oleh negara-negara barat. Moskow memiliki 2 pangkalan militer di Suriah. Lebih dari 63.000 personel militer Rusia telah dikerahkan ke Suriah menurut angka Rusia. Yang ketiga adalah Eritrea. Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di timur Laut Afrika, dipimpin oleh Isaias Afwerki, dan dukungannya untuk Rusia dianggap penting karena keinginan untuk menjalin hubungan dengan Putin dalam upaya untuk mendukung kekuasaannya. Moskow juga telah berinvestasi ke Eritrea. Baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membangun pusat logistik di sebuah pelabuhan di negara tersebut. Memang Presiden Afwerki mengadakan pembicaraan dengan perwakilan khusus Putin awal bulan ini, di mana Rusia menggarisbawahi kerjasama antara keduanya dan sikap bersama terhadap apa yang mereka anggap sebagai sanksi tidak sah. Yang keempat adalah negara yang tentu semua orang mengenalnya, negara besar, yakni Korea Utara, yang memiliki pasukan serta militer yang sangat disegani di dunia internasional. Korea Utara adalah negara yang memberikan suara dengan Rusia dalam sebuah langkah yang tidak akan mengejutkan. Negara yang terkenal tertutup dan dipimpin oleh Kim Jong-un tidak pernah berusaha menyembunyikan sentimen anti-AS dan menyalahkan jangkauan Barat dan NATO di Eropa Timur atas invasi Putin. Negara terakhir yang belum terakhir ya, masih ada Venezuela juga memberikan dukungan terhadap Rusia. Kemudian negara terakhir yang mendukung adalah negara besar, yakni China, yang juga mendukung dalam hal ini tidak ikut-ikutan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Dalam arti bisa diartikan ini adalah bentuk dukungan China kepada Rusia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini pemerintah Indonesia abstain. Mereka tidak menyatakan menolak tapi juga tidak mendukung, alias
alias politik non-blok. Akan tetapi netizen Indonesia, yakni masyarakat yang bergelut di medsos, media sosial di Indonesia, kebanyakan memberikan dukungan kepada Rusia. Hal tersebut dilihat dari sejumlah komentar-komentar di media sosial seperti Twitter, ada juga di Instagram, Facebook. Mereka nyata-nyata mendukung Rusia. Hal ini salah satunya didasari oleh politik standar ganda yang diberlakukan oleh negara-negara barat, NATO, Amerika, dan sekutunya. Karena pada satu sisi mereka mengecam Rusia atas invasi terhadap Ukraina, namun di sisi lain menurut para netizen Indonesia, negara barat sama sekali tidak memberikan sanksi atau mengecam apa yang dilakukan oleh Israel yang sudah sekian lama menginvasi Palestina. Hal tersebutlah yang membuat para netizen Indonesia mendukung Rusia dalam invasi kali ini. Semata-mata sebagai bentuk protes terhadap standar ganda yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa lainnya. Bentuk dukungan Cina kepada Rusia kendati tidak terang-terangan tapi cukup nyata. Hal tersebut terlihat dari komentar Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang mengatakan evolusi situasi di Ukraina adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Cina. Hal ini Wang Yi mengungkapkan dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Wang mengatakan krisis Ukraina harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dan meminta Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa untuk terlibat dalam dialog yang setara dengan Rusia. Dia mengatakan mereka harus memperhatikan dampak negatif dari ekspansi terus-menerus NATO ke arah timur terhadap keamanan Rusia. Cina mendukung semua upaya yang kondusif untuk dieskalasi dan menyelesaikan politik situasi sambil menentang setiap langkah yang merugikan untuk mempromosikan solusi diplomatik dan menambah bahan bakar ke api, kata Wang, dikutip CNN Minggu 6 Maret 2022. Sementara itu, Blinken menggarisbawahi seruan bahwa Moskow akan membayar harga tinggi untuk perang yang direncanakan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan dunia sedang menonton untuk melihat negara mana yang membela prinsip-prinsip dasar kebebasan, penentuan nasib sendiri, dan kedaulatan. Beijing menemukan dirinya dalam posisi yang kompleks ketika invasi Rusia meningkat, perlu menyeimbangkan kemitraan strategis yang erat dengan Moskow dengan kebijakannya yang tampak kontradiktif untuk mendukung kedaulatan negara. Cina tidak terburu-buru untuk membantu Rusia setelah ekonominya dikecam oleh sanksi dari seluruh dunia. Dengan para ahli mengatakan pilihan Beijing terbatas. Analis mengatakan bank dan perusahaan Cina juga takut akan sanksi sekunder jika mereka berurusan dengan rekan-rekan Rusia. Namun hal tersebut nyatanya tidak berpengaruh. Sejauh ini Cina tetap menjalin hubungan perekonomian dengan Rusia tanpa memberikan sanksi seperti negara-negara barat lainnya.